yang tak pernah didengar, tak pernah timbul dalam hati, Bapa menyediakannya. Dari timur sampai ke barat, jauh ke dalam tubir laut, Kau melupakan kesalahan, Kau Bapa yang baik. Selamat malam saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Good evening, brothers and sisters. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia luar biasa dalam kehidupan kita. Tonight we are so grateful because God is so good. Lagu atau pujian tadi yang kita dengarkan, the song that we just heard, bicara tentang Tuhan yang baik, was talking about God is good. Yang memenuhi segala kebutuhan kita. God who provides all of our needs. Tentunya Dia gembala yang baik. And He is the good shepherd. Yang kita percayai bahwa segala yang kita perlukan dan segala yang kita butuhkan, and we believe that all things that we need, Dia akan cukupkan. He will provide. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa pada malam hari ini. Before we read the Bible, let's pray. Terima kasih Tuhan.
Thank you, Lord. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. We are going to read and meditate on your word, Bahkan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. and we want to be the doers of your word. Karena kami tahu ketika kami menjadi pelaku firman, Because we know when we become the doer, kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. we are blessed people. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Seberapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan dia adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita? How many of you believe that God is good? Kalau engkau percaya dia adalah Tuhan yang baik atau gembala yang baik, If you believe that He is a good God and a good shepherd, maka sekarang mari kita bersama-sama dengan sabar, dengan tekun, so let's patiently bahkan dengan serius untuk mendengar suara dari gembala yang baik itu. and let's be serious to listen to His voice. Ketika kita bicara tentang gembala yang baik, Bapak Ibu sudah tahu di mana ayat-ayat itu. Mari kita buka dalam kitab Mazmur. So let's turn our Bible on Mazmur pasal yang ke-23, Psalms 23, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. verse 1 to 6. Mari kita baca dengan judul Tuhan Gembala yang Baik. Let's read it together with title, The Lord is my shepherd. Mazmur Daud. Psalm of David. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. The Lord is my shepherd. I have all that I need. He lets me rest in green meadows. He leads me beside peaceful streams. He renews my strength. He guides me along right paths, bringing honor to His name. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessings. Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Pada malam ini kita akan bicara tentang gembala yang baik. Ada dua model gembala yang baik pada malam hari ini. So tonight we'll be talking about a good shepherd, and there are two shepherds that we will be talking tonight. Yang pertama adalah Tuhan gembala yang baik itu. The first one, the Lord as a good shepherd. Dia yang memberikan rasa nyaman, He's the one who gives us comfort, ketenangan, peace, memelihara protect kehidupan daripada pemazmur Daud ini. the life of this psalmist. Dan gembala yang kedua, And the second shepherd, kita melihat tentang latar belakang Daud itu sendiri. we will be looking on the background of David as a shepherd. Nah, kita bicara tentang gembala dulu, tentang pribadi Daud itu sendiri. And this first thing we will be talking about David. Daud boleh menceritakan bagaimana dalam kitab Kisah 1 Samuel, David can tell, just like in 1 Samuel, ketika ada orang-orang ingin menghadapi Goliat, when there were people who will face Goliath. orang atau bangsa Israel, orang-orang Israel penuh dengan ketakutan. The Israelites were so afraid. Mereka khawatir They were so worried karena mereka akan dibinasakan oleh Goliat. because Goliath. Coba mari kita baca ayat itu So let's turn our Bible dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. on 1 Samuel 17, Ayat yang ke-34. verse 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya.
baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. But David persisted. I have been taking care of my father's sheep and goats, he said. When a lion or a bear comes to steal a lamb from the flock, I go after it with a club and rescue the lamb from its mouth. If the animal turns on me, I catch it by the jaw and club it to death. I have done this to both lions and bears, and I'll do it to this pagan Philistine too, for he has divided the armies of the living God. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Brothers and sisters, di tengah-tengah ancaman, in the midst of war, kehidupan bangsa Israel pada waktu itu termasuk Daud dan saudara-saudaranya. including the lives of David and his brothers and his family. Di bawah kepemimpinan Saul pada waktu itu orang penuh dengan ketakutan. Under the leadership of King Saul, they were so afraid. Karena ancaman di hadapan mereka adalah seorang Goliat, namanya orang yang sangat besar dan orang yang ditakuti waktu itu. Because they were facing Goliath. Kita tahu bersama ketika orang Israel hidup dalam ketakutan bersama dengan Saul, maka tampillah Daud. We know together when the Israelites were under the leadership of Saul and they were so afraid of Goliath, and there came David. Ketika kehilangan kepercayaan diri bangsa Israel pada waktu itu, tampillah Daud. When the Israelites lose their confidence, and there came David. Dia berkata kepada saudaranya dan dia berkata kepada Saul. David said to his brothers and to King Saul, Dia berkata, aku ini orang yang masih muda, memang aku ini orang yang gak dianggap. he said, yes, I'm a young man. Lalu dia berkata begini, tetapi di balik semua itu, But beyond those reasons, aku tahu Allah akan memihak aku. I know that God is for me. Lalu dia mulai menjelaskan siapa dirinya. So he began to describe himself. Di ayat yang ke-34 jelas sekali dia berkata begini. Ayat Just yang like in ke-34, verse 34, dia berkata, he says, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. I have been taking care of my father's sheep and goats. Artinya dia adalah sebagai seorang gembala domba dan kambing. So David was a shepherd as well. Dia bukan tentara yang hebat di zaman itu. He's not a soldier. Dia bukan orang yang hebat dari keluarganya. He's not a great man from his family. Dia bukan orang pilihan dari keluarganya. He's not in chosen people. Dia tidak terlatih untuk berperang. He wasn't prepared for a war. Dia hanya berkata, aku ini orang gembala biasa. He said, I'm just ordinary Nah, a shepherd. yang menarik bagi saya adalah What caught my attention was ketika dia menjelaskan kepada Saul pada waktu itu, when he told us, King Saul, aku ini hanya biasa mengembalakan kambing domba. I have been taking care of my father's sheep. Artinya aku ini hanya gembala. It means that he was a shepherd. Tetapi tugas sebagai seorang gembala pada waktu itu, But the task of the shepherd that time, dia jelaskan kepada mereka. he explained to them. Aku mengajar binatang buas. He catch the wild animals Atau aku mengalahkan binatang buas. and he destroy them. Mengalahkan singa. He destroyed the lions, Mengalahkan beruang. the bears. Dan ketika ada datang lagi, dia coba menghancurkan And when the wild animals try to come, he binatang try buas. to Ya, struck them. binatang buas yang akan menerkam dia atau domba dan kambingnya. The wild animals that try to devour the sheep. Inilah tugas gembala daripada Daud itu sendiri. So this is the task for David as a shepherd. Dia mampu memberikan kenyamanan bagi domba dan kambing yang dia pelihara waktu itu. He could give this comfort to his sheep. Nah, saya percaya inilah pengalaman pribadi Daud ketika dia menjadi seorang gembala, dia memberikan rasa aman kepada binatang peliharaannya. So this is the personal experience of David when he took care of the sheep. Dan kita tahu bersama domba dan kambing semua aman dalam pengembalaan daripada Daud. And we know together that the sheep and the goats, they were all taken good care of. Apa kaitannya pribadi Daud dia sebagai seorang gembala dengan ayat yang kita baca? So what does that related to the theme for tonight?
Daud coba memberikan sebuah perumpamaan kepada kita. So David tries to give a parable for us. Kalau posisi dia sebagai gembala bisa memberikan keamanan, rasa nyaman bagi kambing dan domba dia pelihara, Just like when David could give comfort to his sheep and goats, maka Allah yang kita sembah, so that the Lord that we worship, Bapa yang kita sembah, the Father that we worship, Yesus yang kita sembah, Jesus who we worship, Roh Kudus yang kita sembah. the Holy Spirit whom we worship. Dia berkata dalam Mazmur 23, He said in Psalm 23, dia simpulkan he described it, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, the Father, the Son, and the Holy Spirit. dia adalah gembala yang baik. He's a good shepherd. Yang setuju tepuk tangan untuk Tuhan. If you agree, just let's clap for Jesus. Yang nonton bersama kita malam hari ini beri tepuk tangan dan katakan amin. Let's give Jesus a big hand and say amen. Daud sekali lagi dia percaya betul Once again, David, he was so believed bahwa Allah gembala yang baik that the Lord, the good shepherd, mampu memberikan rasa nyaman kepada kehidupan Daud, the Lord is able to give comfort for David. mampu memberikan ketentraman bagi kehidupan Daud. The Lord could give calmness to David, Di dalam keadaan bahaya sekalipun, even in the worst situation. dia percaya gembala yang baik He believes that the good shepherd, akan memberikan keamanan dalam kehidupan Daud. the good shepherd will give protection to his life. Mari kita baca secara perlahan ayat-ayat ini. So let's read it slowly, Mulai dari ayat yang pertama. starting from verse 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd, I have all that I need. Dia akui bahwa gembala yang baik He knows that the good shepherd menjamin kehidupannya dari hari ke hari, bicara tentang kebutuhan. The good shepherd assures his life, and it's talking about the needs. Apa yang Daud butuhkan? What does David need? Apa yang Daud inginkan? What does David want? Dia berkata Allah akan mencukupkan. He says that the Lord will provide. Dengan kata lain, dia tidak akan kekurangan. In other words, he will not feel lack. Aku tidak akan kekurangan. He's not lack. Artinya Allah yang akan mencukupkan. It means that the Lord will provide. Ini sebuah pengakuan daripada seorang Daud tentang bagaimana Allah gembala yang baik. It's the word from David that he knows that the Lord is a good shepherd. Hal seperti apa cara Allah untuk memberikan dia supaya dia tidak berkekurangan? So how does God provide for David? Mari kita baca ayat yang kedua. Let's read the second verse. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. He lets me rest in green meadows. Ia membimbing aku ke air yang tenang. He leads me beside peaceful streams. Saya pernah khotbah di gereja kami Eklesia Gorontalo. I was speaking in Ecclesia Church. Bagaimana gembala menempatkan domba di padang rumput yang hijau. How the shepherd brings the sheep in green meadows. Daud melihat Tuhan yang besar, gembala yang baik itu. So David sees a great God as a good shepherd. Dia menempatkan Daud, memposisikan Daud sebagai domba di hadapan gembala yang baik. He placed David or positioned him as a good shepherd. Ibarat seekor domba ditaruh di padang rumput, saya katakan seluas daripada lapangan sepak bola. Just like the sheep he placed in the green meadows as big as the soccer field. Coba saudara lihat lapangan sepak bola. So can you see the soccer field? Yang nonton kita malam hari ini ada Ibu Marta, ada Bapak Julianus, ada Ibu Meliati Usman. Saya mau berkata coba kita lihat lapangan sepak bola. So I want to say, let's look at the soccer field Yang rumputnya hijau luar biasa. with the green meadows, Lalu tiba-tiba seorang gembala, and suddenly there's a shepherd. dia membawa seekor domba. He brings a sheep, Lalu ditaruh di tengah lapangan itu. and he places it there. Saya percaya selama 1 tahun dia nggak akan kelaparan. I believe that for 1 year, the sheep is not lacking for food. Karena misalnya bulan ini dia di tengah-tengah sini. Because let's say for this month, he's in the middle. Bulan depan dia ada di samping kiri. And the next month, he will be in the left side. Lalu dia mulai muter-muter-muter.
and starting to go around. Nah, saudara bisa bayangkan seekor domba saja ditempatkan di lapangan sepak bola yang luar biasa besarnya. So we can imagine just one sheep when it's placed in the great soccer field. Artinya saya percaya selama 1 tahun, I believe for 1 year, domba ini tidak mampu menghabiskan rumput sebagai bahan makanan daripada domba itu. the sheep maybe cannot finish the whole green meadows. Itu artinya adalah bagaimana Tuhan memberikan dia hidup selalu tidak berkekurangan. It means that the Lord is the same towards us. He will never let us lack in anything. Hidup selalu berkecukupan. He will always provide. Maka kita harus percaya. So we have to believe. Kalau Daud menempatkan diri sebagai domba di hadapan gembala yang baik, Just like when David placed himself as a sheep before the good shepherd, dan Daud tidak berkekurangan, and David wasn't lacking in saya anything. dan saudara harus percaya, Tonight we have to believe kita juga sepanjang tahun ini, that we believe that this whole year kita tidak akan berkekurangan. will be not lacking. Kita tidak akan berkekurangan. We're not lacking. Kita selalu berkecukupan. We're always God provide. Will always provide for us. Kita selalu melimpah. We'll always live in abundance. Di lumbung-lumbung kita selalu terisi oleh berkat-berkat yang daripada Tuhan. God will always bless us. Katakan amin. Say amen. Wow, ada Ibu Selvi Nona Wenas ya, bersama dengan kami. Katakan amin. She says amen. Katakan amin. Say amen. Sepanjang tahun This whole year, Dia akan memelihara kita. He will take care of us. Artinya segala kebutuhan perut kita, That means all of our needs, apa yang akan kita makan, including our food, apa yang akan kita minum, including our drinks, akan disediakan oleh Tuhan. God will provide. Katakan Tuhan gembala yang baik. Say, the Lord is the good shepherd. Ayat yang ketiga. Verse 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. He renews my strength. He guides me along right paths, bringing honor to His name. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gembala yang baik Brothers and sisters, the Dalam- good shepherd, dalam kisah ini, in this story, dia bukan saja memberi berkat kepada kita secara jasmani, is not only provide with like physical blessing, tetapi dia juga akan menjaga kita but He will also protect us dari mara bahaya. from dangers. Ayat ini berkata dalam ayat yang keempat, Just like in verse 4, ketika aku ada di lembah-lembah kekelaman, it says, even when I walk through the darkest valley, aku tidak akan takut bahaya. I will not be afraid. Dan ini again, And this thing, dia sudah alami. David already experienced this. Dia berkata waktu dia ada di lembah-lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. He says, when I'm in the darkest valley, I will not fear. Sebagaimana dalam ayat yang awal kita baca tadi, Just like in the first verse that we read, ketika dia dalam bahaya, dia diperhadapkan dengan singa dan beruang, when David faced the lions and the bears, atau binatang buas pada waktu itu mengancam kehidupannya. or the wild animals, Dia menggunakan kedua tangannya David used both of his hands, dan dia menghancurkan kepala binatang buas itu. and he struck the head. Ini sebagai gambaran Bapak Ibu. It's like the picture. Ketika kita diperhadapkan atau hidup kita ada di lembah-lembah kekelaman, When we are in the darkest valley, di sana ada binatang buas. there are wild animals. Binatang buas bisa bicara tentang itu kuasa kegelapan. It could be talking about the evil spirit. Binatang buas itu bicara tentang sakit penyakit. It could be talking about the sickness, Atau binatang buas itu bicara tentang sesuatu yang mengancam hidup saudara. or maybe things that threatening us. Jangan takut, Don't be afraid. jangan bimbang, Don't be afraid. jangan khawatir. Don't be worried. Kita percaya kuasa yang sama.
We believe that the same power, pertolongan yang sama, the same help, keajaiban yang the sama, same miracles, perhatian yang sama the same attention dari gembala yang sudah menolong Daud waktu itu. from the shepherd who helped David. Dia pribadi yang sama. He himself, Dia adalah Yesus. He's Jesus, Dialah Roh Kudus He's the Holy yang Spirit. akan memberikan rasa nyaman kehidupan He will kita, give us comfort. memberikan ketenangan dalam kehidupan He will kita. give us peace. Dia akan menghindarkan kita dari bahaya sekalipun. He will protect us from danger. Apapun yang ditaruh oleh iblis di depan kita. Whatever the devil put before us. Mungkin itu perangkap, Maybe it's like jerat. a threat. Tetapi ketika Allah gembala yang baik, But the Lord, our good shepherd, Dia selalu berjalan bersama dengan kita. He always walk with us. Dia akan menghindarkan kita He will protect us dari mara bahaya itu. from that danger. Tepuk tangan untuk Tuhan. Let's give Wow, us Ibu Dewi praise. Kando, Ibu Emi Tape berkata, Tuhan gembala yang baik. Ada Naomi Cici berkata, amin. She says, Amen. Dari Papua, Ibu Esther berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik. From Papua, she says, God is a good shepherd. Bapak Pris Henok berkata, puji Tuhan, amin. Praise the Lord. Ibu Emi Tape sekali lagi berkata, Tuhan gembala yang baik. The Lord, our good shepherd. Tidak ada alasan bagi kita There's no reason for us di pertengahan tahun ini in the midst of this year untuk engkau khawatir tentang soal perut saudara. for us to worry about the food. Tidak ada alasan untuk kita khawatir tentang kehidupan, tentang bahaya ada di depan kita. There's no reason for us to be afraid Karena gembala yang baik, because the good shepherd, Dia selalu bersama-sama dengan kita. He will always be with us. Katakan amin. Say amen. Katakan amin. Say amen. Saya selalu berkata kepada saudara I always tell you bahwa apa yang saudara tulis di kolom HP saudara, di kolom komentar FB saudara, that whatever you put in a comment ini adalah bahasa iman. is the language of faith. Ketika engkau berkata amin, Dia gembala yang baik. When you say amen that the Lord is a good shepherd, Saat ini juga gembala yang baik ada di rumah saudara. and this time the good shepherd is in your house. Bukan hanya ada dalam rumah saudara, Not only in your house, tapi Dia ada dalam hati saudara. but is in your heart. Tergantung bagaimana imanmu terhadap gembala yang baik itu. It depends on your faith towards Mari the kita good shepherd. Mari kita terus baca ayat-ayat ini. So let's read in these verses. Ayat yang ke-5. Verse 5. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. Ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessings. Yang dimaksud ayat yang ke-5 adalah What it means in this verse, bagaimana gembala yang baik menyediakan, how the good shepherd provides. mempersiapkan hidangan di hadapan para lawanku. He prepares a feast in front of the enemies. Ini bicara juga tentang kebutuhan kita. It's talking about our needs too. Ketika orang berkata, oh kamu ikut Tuhan, kamu akan susah. When people mock at us and say, you follow God and you still live in a lack. Buat apa kamu percaya, buat apa kamu ke gereja? Lihat saja kami seperti ini, tidak tahu Tuhan, tapi kami diberkati. Why you have to believe in God with your condition still just like that? And look at us. Orang akan berkata, lihat kami tidak setia, tapi kami tetap diberkati Tuhan. The people will say, look at us, we are unfaithful, but we are still have all our needs met. Tapi saya mau berkata kepada saudara, But I wanted to say to all of you, satu waktu model berkat seperti itu, one time that kind of blessing, berkat itu satu waktu akan hilang. one time the blessing will disappear. Artinya apa? What does it mean? Berkat yang kita dapat di luar Tuhan, The blessing that we get apart from God, ketika satu waktu itu tidak ada lagi kita miliki, when one time we will no longer have that, maka kita akan kehilangan sukacita. we will lose the joy. Kita kehilangan damai sejahtera. We will lose the peace. Tetapi yang saya maksudkan Dia menyediakan hidangan di hadapan lawanku adalah What does it mean in this verse that the Lord prepares a feast? ini bukan bicara tentang berkat secara fisik atau berkat jasmani. It's not talking about the physical blessing. Saya ambil dari sisi arti rohani adalah I will speak from the spiritual side. ketika Dia menyediakan hidangan kita di hadapan lawan kita,
When the Lord prepares the feast in front of our enemies, Ini bicara tentang kepuasan kita di hadapan Tuhan. it's talking about the satisfaction. Ini bicara tentang kedamaian kita di hadapan Tuhan. It's talking about the peace. Dia selalu peace. menyediakan. God always provide and provide. Sekalipun kita mungkin tidak punya kelebihan seperti orang lain. Even though we are not the same as others, Kita hidup dengan apa adanya. we'll live just like who we are. Tetapi hidangan itu bicara tentang kepuasan, berkat yang selalu setiap hari dia akan berikan kepada kita. But the feast is talking about our satisfaction, how we are provided every day. Dan hidangan yang dia sediakan bagi kita nggak bisa dirampas oleh orang lain. And no one can take that feast that the Lord prepares for us. Berkat yang dia berikan kepada kita nggak akan jatuh kepada orang lain. Nobody can take the blessing that God gives. Jadi saya ambil kesimpulan, hidangan di hadapan kita So I say that the feast that the Lord prepares, yang Allah telah sediakan, that the Lord prepared, itu adalah memang bagian kita. is our portion. Dan berkat itu adalah bagian daripada sukacita kita. And the portion is a part of our joy. Orang lain punya berkat tersendiri, And others have their own blessing, kita juga punya berkat tersendiri. and we have our own blessing as well. Tapi berkat yang daripada Tuhan But the blessing from the Lord, tidak akan kemana-mana. they will not go anywhere. Tidak akan pergi kemana-mana. It will not go anywhere. Tapi berkat yang kita dapat dari luar Tuhan, But the blessing that we get apart from the Lord, yang dipunyai oleh lawan-lawan kita, that the enemies have, yang dimiliki oleh lawan-lawan kita, that the enemies have, ketika satu waktu itu Tuhan izinkan tidak ada. when one time the Lord permits, it will no longer. Mereka tidak memiliki apa-apa lagi. They will have not gonna have anything, Akhirnya mereka tidak akan ada lagi sukacita. and they will lose joy. Hidangan yang dia sediakan kepada kita, hidangan itu yang akan memberikan kita hidup dalam sukacita. The feast that the Lord prepares is the feast of joy. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Mari kita baca terus ayat yang ke-6. So let's read in the verse 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku Surely your goodness and unfailing love will pursue me seumur hidupku, all the days of my life, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. and I will live in the house of the Lord forever. Saudara perhatikan ayat yang kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Brothers and sisters, just look at the first verse that we read to verse 6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5 From verse 1 to 5 bicara tentang perbuatan Tuhan kepada Daud. is talking about what the Lord does to David. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5 From verse 1 to 5 bicara tentang perbuatan gembala yang baik kepada domba. is talking about what the good shepherd does to the sheep. Ayat yang ke-6 And the verse 6 ini bicara reaksi daripada orang atau domba yang telah dipelihara oleh gembala yang baik itu. is the reaction of the sheep. Artinya It means ayat 1 sampai ayat yang ke-5 perbuatan Tuhan terhadap Daud. from verse 1 to 5 is what the Lord does to David. Ayat yang ke-6 And the verse 6 bicara tentang apa yang Daud lakukan terhadap Tuhan sebagai gembala yang baik. is talking about what David does to the Lord as a good shepherd. Saya berkata kepada kita, I will say to all of us, ada banyak perbuatan-perbuatan Tuhan kepada kita dan kepada Daud there are so many things that the Lord does to us and to David. perbuatannya yang ajaib kita tidak pernah hitung sampai saat ini. His great deeds that he does for us. Pemeliharaannya kita tidak bisa hitung sampai saat ini. We cannot count his protection. Berkat-berkatnya kita tidak bisa hitung sampai saat We ini. cannot count his blessings. Maka sepantasnya lah, So seharusnya we should kita harus melakukan seperti ayat yang ke-6. we should do just like in verse 6. Apa ayat yang ke-6? What does it mean in verse 6? Daud berkata, David says, karena perbuatannya bagiku because of his action untuk to me, membalas segala perbuatan gembala yang baik. I want to do something. Dia berkata, aku akan tinggal dalam rumah Tuhan He says, I will live in the house of the Lord
sepanjang masa. forever, Sepanjang masa. forever. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Brothers and sisters, ini bentuk ucapan syukur daripada Daud kepada Tuhan. this is a word of gratefulness toward God. Ini bentuk rasa terima kasih Daud kepada Tuhan. It's a gratitude from David to God. Karena pertolongan Tuhan, kebajikan Tuhan akan mengikuti Daud seumur hidup. Because God's goodness will follow him. Maka kalau kebajikan Tuhan mengikuti Daud seumur hidupnya, So if God's goodness and is following David, dia membalas kebaikan Tuhan itu. so David wants to do something. Dengan cara seperti apa? What kind of action? Dia akan tinggal dalam rumah Tuhan. David wants to Sepanjang live masa. in the Lord's house forever. Sekali lagi dia akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Once again, David will live in the house of the Lord forever. Apa artinya sepanjang masa? What does it mean forever? Selama dia hidup, As long as he lives, selama dia bergerak, as long as he's still moving, selama dia bernapas, as long as he's still breathing, selama dia kuat, as long as he's still strong, selama tangannya bisa bergerak, as long as his hands can move, selama kakinya bisa melangkah, as long as his feet can selama walk, pikirannya bisa berpikir tentang Tuhan, as long as his mind can think about the Lord. seluruh aspek hidupnya dia bawa ke dalam rumah Tuhan. All of his life he wants to bring in the Lord's house. Woo! Woo! Katakan amin. Say amen. Ada hamba Tuhan, Bapak Jackson Kumonto, wah berkata haleluya. Say hallelujah. Dia berkata haleluya. He says hallelujah. Diki Yonatan Rumagit, amin, puji Tuhan. He says amen, praise the Lord. Sarah Diang Losung berkata amin, gembala yang baik. She says amen, the Lord, the good shepherd. Ada dalam hati hidup dalam rumah tanggaku. Wow. Amen. Is in my family. Ibu Emi berkata yes, amin. Yes, amen. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Dia akhir-akhir ini. There's no reason for us to not be grateful. Karena Dia telah memelihara hidup kita. Because God always take care of us. Saya tetap mau berkata kepada saudara, I still want to say to all of you, di akhir-akhir ini, in these days, mungkin engkau sempat mengalami penyakit yang namanya COVID-19. maybe you faced or you got the COVID-19 virus. Ini bukan berarti gembala yang baik telah meninggalkan engkau. It doesn't mean the Lord leave you. Ini berarti bukan gembala yang baik tidak memperhatikan engkau. It doesn't mean that the Lord is not taking care of you. Tapi saya mau berkata kepada saudara, But I want to say to you, kalau toh engkau hidup sampai hari ini, if we are still alive to this day, engkau menghirup udara segar hari ini, you're still breathing the fresh air, ini tanda bahwa gembala yang baik tetap ada di pihak saudara. it's the sign that the good shepherd is on your side. Bapak Efrat Waruntu dari Surabaya berkata haleluya. Hallelujah. Yuliani berkata Tuhan hebat. God is great. Yudia Selandi Muningke berkata amin. Amen. Saya mau berkata, apapun yang engkau hadapi sekarang dan alami sekarang, I want to say whatever you're facing right now, engkau harus yakinkan you have to make sure Tuhan tetap gembala yang baik. that the Lord is still a good shepherd. Ingat kisah di awal tadi tentang Daud? Remember the story in the beginning? Daud adalah orang pilihan Tuhan. David was a chosen one, Tetapi ingat, Tuhan izinkan Daud. but the Lord permits him. Dia luaskan Daud. Dia izinkan Daud untuk menghadapi binatang buas. He permits David to face the wild animals. Ini artinya adalah What does it mean? gembala yang baik, It means that the good shepherd, dia terkadang mengizinkan sesuatu bahaya di depan kita. sometimes he lets the danger, Dan ketika dia lepaskan kita, and when he releases us, dia menolong kita. he will help us. Ini menyadarkan kepada kita It makes us realize bahwa Allah gembala yang baik, that the Lord, good shepherd, dia selalu ada di pihak kita. He's always in our side. Dia selalu akan memeluk kita. He will always embrace us. Wow! Wow. Ibu Yolanda dari Popayatu berkata, yes, dia gembala yang baik. Amin. Yes, He's a good shepherd. Amen. Wow, saudara-saudara katakan amin. Amen. Egin, saya mau bertanya kepada Egin. I want to ask to Egin, Nah, pernah merasakan kehebatan Tuhan tentang bagaimana dia menunjukkan dia gembala yang baik? have you ever felt that the Lord is a good shepherd? Bisa ceritakan sedikit?
Bahasa Indonesia aja. Oke. Bahasa Indonesia. Ada banyak sih Om Sam. Ada banyak. Tapi kalau mau diingat waktu pernah Egin kerja, Tuhan menyediakan itu hikmat. Mm-mm. Waktu itu kan Egin kerja sebagai guru TK di Bali. Mm-mm. Nah waktu itu pas jam istirahat Egin lagi persiapan untuk mengajar, Egin kan bingung ini mau bikin bagaimana, sudah coba-coba mau bikin satu karya, Mm-mm. tapi tidak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Nah waktu itu jam istirahat itu sudah mau habis dan Egin harus turun ke bawah untuk mengajar anak-anak. Tapi di situ Egin coba berdoa. Egin bilang, Tuhan tolong bagaimana ini. Tiba-tiba waktu itu kayak ada suatu mau bilang suara atau apa begitu, langsung kayak dikasih hikmat, coba buat lipatan yang lebih besar. Wow. Dan waktu Egin coba Om Sam ternyata bisa. Bisa. Di situ Egin rasa, wah Tuhan itu bukan cuma sediakan makanan Mm-mm. atau yang lain-lain, tapi juga hikmat. Hikmat. Iya. Tolong jelaskan dengan berbahasa Inggris. Silakan Egin. Kesaksian tadi. Yeah, just when I was in Bali, Mm-mm. I was a kindergarten teacher, and when I want to prepare for my materials, God gave me wisdom. Yeah. Long story short, I realized that it was God who provide for me wisdom. He's not only provide for food or money, but He also provide wisdom for me. Wah, luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Let's give God a praise. Tuhan gembala yang baik memberikan hikmat kepada saudari Egin ketika dia menjadi seorang pengajar di Kota Bali. Apapun yang saudara minta malam hari ini. Whatever you ask tonight, Engkau minta kesembuhan, maybe you are asking for healing, engkau minta hikmat, you are asking for wisdom, kesabaran, patience, pemulihan, recovery. gembala yang sama The same shepherd yang sudah menolong Daud, who helps David, dia akan menolong kita semua. He will help all of us. Mari taruh tangan di dada saudara. Let's put your Kita hand mau on your berdoa chest. malam ini. We're gonna pray tonight. Bapa dalam sorga, Father in heaven, berkati kami malam ini. please bless us tonight. Engkau benar-benar gembala yang baik, You're really a good shepherd yang akan menolong kami, who will help us, yang akan memulihkan kami, who will recover us, yang akan menyembuhkan kami, who will heal us, yang akan memberkati kami. who will bless us. Kami percaya We believe kuasa-Mu tidak pernah berubah. your power will not change. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Yesterday, today, and forever. Mereka yang telah berpartisipasi malam hari ini dalam siaran langsung, Those who are watching tonight, mereka yang sedang nonton malam hari ini, those who are watching tonight, jika mereka hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta, we want to pray for those who are your servants. the hamba-Mu pastors. berdoa, I pray, berkati pelayanan mereka. please bless their ministries. Gembala yang baik The good shepherd akan memberikan hidup berkelimpahan kepada gembala-gembala yang ada di dalam dunia ini. will give abundant life to the shepherds in this world. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, In the name of Jesus, kami kenal Bapak Efrat Oruntu, we want to pray for Bapak- Pastor Efrat, Bapak Jackson, Bapak Jackson, Bapak Julianus, Bapak Julianus, Bapak Joli, Bapak Jolly, dan teman-teman pendeta yang lainnya. and all the pastors. Berkati pelayanan kami, Bless their ministries. berkati pelayanan mereka Please bless their dengan ministries jiwa-jiwa yang baru. with souls Di dalam nama Tuhan Yesus in the name Kristus. of Jesus. Ada ibu-ibu yang nonton bersama dengan kami. And for the ladies who are watching Dari Papua from Papua sampai kepada di Popayato, to Popayato, Paguyaman. Paguyaman, Semua diberkati oleh Tuhan. please bless all of them. Yang ada di kota Gorontalo, In Gorontalo, khususnya jemaat eklesia. for Ecclesia congregation, Berkatilah jemaat eklesia, please bless them. suami-suami dan istri, All the husbands and wives, rumah-rumah tangga, all the families, pekerjaan, the jobs, pendidikan, education, anak cucu kami. all of our daughters, Semua diberkati oleh Tuhan. all are blessed by God. Terima kasih Bapa. Thank you, Father. Kami akan mendengar We will listen kesaksian-kesaksian lewat SMS the testimonies from message bahwa ketika mereka telah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, that when they listen to your word tonight, benar-benar kuasa Allah nyata dalam kehidupan mereka. they will experience the power of God. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Bapak Ibu yang punya kesaksian hidup bisa melihat di layar kaca, layar handphone saudara, nomor handphone 0811434574. Bisa berbagi dengan kami dan kami akan saksikan itu pada minggu depan bagaimana Tuhan telah melawat saudara. Sampai jumpa. Salam Surabaya, Popayato, Jayapura, Kota Gorontalo. Biarlah kita diberkati oleh Tuhan. Egin silakan tutup.
Thank you for watching tonight. We believe that the Lord, the Good Shepherd, will take care of us through this year and forever. Yes. Amen. Haleluya. Hallelujah. Sampai jumpa. See you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Apa yang tak pernah dipikirkan, Tuhan sediakan kepada kita. Amen. Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah didengar, tak pernah timbul dalam hati, Bapa menyediakannya. Dari timur sampai ke barat, jauh ke dalam tubir laut, Kau melupakan kesalahan, Kau Bapa yang baik.